Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rahayu dengan NIM 18291400017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai segmentasi citra dengan menggunakan metode Otsu. Ini adalah program yang saya buat. Ini adalah program sederhana yang saya buat untuk menampilkan citra, di mana citra tersebut dengan ukuran citra 5x10. Nah, ini adalah gambar citranya, dan ini adalah nilai piksel dari citra tersebut. Kemudian kita akan melakukan perhitungan di Excel. Nah, ini adalah gambar histogram citra Otsu, di mana pada intensitas piksel atau level 0 berjumlah 1, intensitas piksel atau level 1 berjumlah 1, intensitas piksel atau level 2 berjumlah 1, dan seterusnya. Dan intensitas piksel ke-14 sama dengan 30, di mana intensitas piksel ke-14 ini merupakan angka 255. Di sini kita akan melakukan perhitungan dengan rumus seperti ini. Di sini kita akan mencari weight background-nya, weight foreground-nya, main background-nya, main foreground-nya, variance background-nya, variance foreground, dan terakhir adalah within class variance-nya. Di mana within class variance ini sebagai nilai ambang batasnya. Apabila kita sudah melakukan perhitungan dari level 0 sampai 14, dan kita akan lihat nilai within class variance, di mana nilai yang paling kecil itu akan menjadi nilai K terbaik. Sekarang kita akan menghitung kelas 7 atau K7. Kita akan menghitung dari weight foreground-nya dengan menggunakan rumus ini. Weight foreground P0 tambah P1 sampai seterusnya. Kemudian per N. Ini dengan menggunakan di Excel rumusnya langsung dihitung. Misalnya C2 sampai C8 di per 50. Misal begini. C2 sampai C8. Kemudian di per 50. Nilai dari 50 tersebut adalah nilai total dari banyaknya piksel. Ini dijumlah, kemudian dibagi 50, sehingga menghasilkan 0,16. Kemudian kita masuk ke mean foreground-nya. Mean foreground-nya ini yaitu dihitung dari sini, D2, D8 di per 8. Nah, dihitung dari sini.
sampai D8. Kemudian ini dijumlah, kemudian dibagi 8. Angka 8 ini merupakan nilai total piksel background K7. Sehingga menghasilkan nilai ini. Kemudian kita akan menghitung variance background-nya, yaitu E2 E8 diper 8. Variance background-nya dengan menggunakan rumus ini. Dengan rumus ini. Kemudian ini dihitung, dijumlah, kemudian dibagi 8 sehingga menghasilkan nilai 3,93. Kemudian kita akan mencari ini 0,84. Ini dihitung dimulai dari C9 sampai C16 diper 50. Kalau weight background ini tadi dihitung dari C2 sampai C8. Nah, sekarang kita akan menghitungnya dari sisa dari weight background ini, di mana C9 sampai C16. Ini kemudian ini dijumlah dan dibagi 50 sehingga menghasilkan nilai 0,84. Untuk main background-nya, kalau untuk main background-nya ini berbeda karena dibagi 42. 42 ini, kenapa 42? Karena 42 ini nilai dari total piksel dari program yang ada. Nah, dari sini. Ini dijumlah kemudian dibagi 42 sehingga menghasilkan 12,928. Kemudian kita akan mencari variance background-nya. Dimulai dari F9 sampai F16. Nih. Kemudian dibagi 42. Ini. Kemudian dibagi 42 sehingga menghasilkan 4,59. Kemudian kita akan mencari nilai within class variance-nya. Ini. Dengan rumus weight foreground dikali variance foreground ditambah weight background dikali variance background sehingga menghasilkan nilai yang ini. Kemudian kita melakukan perhitungan seperti tadi di setiap kelas yang ada pada citra. Dan K terbaik terletak pada angka 10 karena nilai within class-nya yang paling rendah yaitu 2,427. Nilai ini dijadikan
nilai patokan untuk menentukan objek dan background. Nah, ini merupakan histogram dari K10, di mana level 0 sampai level 9 adalah foreground, dan level 10 sampai level 14 adalah background. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.